kompetitor di situ. Contoh misalnya kita ingin membandingkan terkait perjalanan ya, aplikasi-aplikasi atau produk-produk perjalanan seperti Traveloka, Pergi-Pergi, Tiket.com, Airin, Usatrip. Jadi kita bisa bandingkan sekaligus ya. Contoh, misalnya kita ingin mengembangkan aplikasi booking hotel. Ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana booking hotel itu di aplikasi-aplikasi terbaik yang sudah ada. Booking.com, Traveloka, Agoda, Trivago, dan lain sebagainya. Kemudian ketika aplikasi kita sudah berkembang, contohnya sama-sama di bidang booking tiket hotel, kita ingin mengetahui fitur apa sekarang yang dimiliki oleh kompetitor kita, Traveloka dan kawan-kawan yang kita sampaikan tadi. Ya, jadi itu pentingnya kompetitor analisis untuk terus dilakukan. Ya, tidak hanya sebelum produk tersebut ada, tapi juga saat produk kita sudah berjalan. Stages. Tahapan-tahapan di kompetitor analisis. Ya, kita tentunya harus mengetahui beberapa tahapan dalam kompetitor analisis. Pertama, decide. Tentukan produk apa yang ingin kita compare. Contoh di transportasi, tentunya kita harus menganalisis produk seperti Gojek ataupun Grab, Uber. Ya. Kemudian juga apa yang mereka tawarkan, ya. Kemudian mengidentifikasi kompetitor. Di bidang transportasi yang saya sampaikan tadi, ya tentunya di situ ada Grab, Gojek, Uber, ataupun Maxis sekarang. Ya. Kemudian juga yang ketiga, kita membuat list fitur-fitur apa yang dimiliki oleh mereka, ataupun atribut-atribut apa yang ingin pada akhirnya kita bandingkan dengan yang kita miliki. Ya. Jadi pertama, tentukan kita mau produk apa, kita mau bergerak di bidang apa, apakah transportasi, booking, ataukah marketplace. Ya. Diidentifikasi yang sudah ada, aplikasi yang sudah ada, produk yang sudah ada apa. Kemudian yang ketiga, kita buat list fitur-fitur yang mereka miliki. Atribut-atribut apa yang nantinya akan kita bandingkan, kita compare. Kemudian yang keempat, kita menyiapkan kompetitor matrix. Ya, nanti akan saya tunjukkan tabel perbandingannya ya. Kita akan bandingkan. Kemudian yang kelima, kita tes, kita catat setiap kompetitor. Ya. Kemudian pada akhirnya kita buat kesimpulan, temuan-temuan apa saja yang kita dapatkan dari perbandingan itu. Contoh misalnya ada fitur yang digunakan di aplikasi A tapi tidak digunakan di aplikasi B. Kemudian juga fitur apa yang menjadi keunikan setiap kompetitor. Jadi itu akan dibuat kesimpulan seluruh temuan tersebut dan dijadikan presentasi. Metodologinya. Ada beberapa metodologi dalam pengembangan kompetitor analisis ini. Pertama, self trial kompetitor analisis. Jadi mengevaluasi kompetitor dengan menggunakan produk mereka. Ya, jadi kita bisa menganalisis kompetitor kita dengan cara kita gunakan saja produk mereka. Ya. Ada pro dan kontranya. Ya. Pro-nya tentunya lebih time efisien. Kita bisa menghemat banyak waktu dengan cara kita download saja, kita coba gunakan, kita coba praktekkan ya. Dan juga kita bisa menginvestigasi lebih dalam, ya, bisa melihat benar-benar kita cek satu persatu
kita gunakan fiturnya satu persatu, kita cari mungkin kelemahannya di sana secara langsung. Walaupun sebenarnya ada kontra di mana di situ ya, kita mungkin mengartikan ataupun menganggap kita bisa memberikan kesimpulan yang salah. Karena kita yang menganalisis secara individu sendiri. Kemudian ada user opinion CA. Jadi ada metodologi yang kedua. Jadi computer analisisnya berdasarkan opini pengguna. Ya. Jadi kita menganalisis menggunakan pengguna dari aplikasi saingan kita, kompetitor kita. Ada kelebihannya. Pertama kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan secara lebih real dari pengguna kita, dari pengguna mereka. Ya. Kemudian apa kekurangannya langsung kita bisa langsung ketahui. Karena user saingan kita, user pengguna saingan aplikasi saingan kita, tentunya memiliki pain points ataupun keluhan yang bisa langsung kita tampung, ya. Dan tentunya lebih real. Kita mendapatkan data yang real karena langsung dari user ya. Walaupun sebenarnya memiliki kekurangan juga, tentunya di masalah waktu. Kita harus mencari si user, mengundangnya, menganalisisnya. Itu sangat time consuming ya. Baik, itu adalah metodologi-metodologinya. Jadi yang pertama itu ada self trial, kemudian ada user opinion computer analysis. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita membahas terkait metodologi, sekarang kita terakhir membahas tentang matriksnya. Jadi kita buat tabel-tabelnya. Jadi ini adalah tampilan tabel ketika kita ingin menerapkan ataupun melakukan research di bidang competitor analysis. Jadi di situ kita bisa melihat di tabel kiri atas itu ada kompetitor A, kemudian ada tahapan-tahapannya. Di tabel ini kita akan membahas produk spesifik, ya, berkaitan spesifikasi dari sebuah produk, ya lebih tepatnya seperti user journey-nya. Ya. Goal A, contohnya dia si user ingin melakukan apa, kemudian setiap tahap dicatat di situ, ya. Goal B dan seterusnya. Jadi kita akan menuliskan user journey, jadi perjalanan si user dari awal dia mengaktifkan produk tersebut, aplikasi tersebut, sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagai contoh misalnya ketika seseorang ingin booking tiket pesawat, ya. Jadi kita buat user journey-nya, tapi ini tentunya ilustrasi saja ya. Kita buat ilustrasi saja. Kemudian contoh ketika ingin booking tiket. Jadi stage 1, tahapan pertama. Jadi dari home, dari tampilan awal, kemudian klik flight ya. Stage 2 mengisi informasi seperti kapan akan berangkat, pesawatnya apa, kapan sampai di mana, ya berapa banyak yang akan terbang, kelasnya, kemudian mungkin ada asuransi dan lain sebagainya, kemudian mungkin kita bisa memilih kursinya di mana, kelasnya, kelas kursinya di mana, kemudian bisa juga klik search. Kemudian kita bisa memilih pesawat, kemudian ada stage 4, tentunya kita bisa memilih kontak detail, kita bisa mengisi kontak detail di situ, nama lengkap, telepon, email dan lain sebagainya, sampai user itu memilih hotel ya, ataupun transportasi ataupun layanan lainnya ketika sampai di tempat tujuan. Jadi adalah tabel ketika ingin membuat user journey yang lebih ke spesifik produk ya, yang sudah kita bahas tadi, yaitu Traveloka dalam membooking tiket pesawat. Jadi ini adalah general information. Jadi kalau kita tadi spesifik produk, spesifik feature, kita juga bisa menganalisis menggunakan general information yang umum, secara umum. Jadi kita bisa membandingkan beberapa kompetitor di situ. Contoh misalnya kita ingin membandingkan terkait
perjalanan ya, aplikasi-aplikasi atau produk-produk perjalanan seperti Traveloka, Pergi-Pergi, Tiket.com, Airin, Usaha Trip. Jadi kita bisa bandingkan sekaligus ya, sekaligus lima-limanya kita bandingkan. Contoh misalnya kita ingin membahas rutenya domestik ataupun internasional, kemudian bisa reschedule atau tidak, biaya reschedule-nya, kalau refund itu bagaimana, biayanya berapa, kemudian juga bisa asuransinya ada atau tidak, itu bisa kita bahas sekaligus. Jadi seperti yang kita bahas tentang computer analysis ini adalah tabel-tabelnya, sudah kita bahas juga ketika kita ingin membuat spesifik produk ataupun spesifik feature. Kita juga bisa membuat general information, jadi kita bisa bahas secara umum, langsung lebih dari satu kompetitor. Oke. Terakhir, kita juga bisa membahas ketika kita ingin menilai rating dari user. Ya. Jadi, ketika kita ingin mengetahui user menyukai yang mana sih, kita bisa membahas misal contohnya aplikasi booking tiket. Kalau promosi, kira-kira user suka yang mana, bisa diberikan angka 0 sampai 5 ya. Kepuasannya, kemudian ketika reschedule mereka mau ngasih nilai berapa, ketika refund mereka ingin memberikan nilai berapa. Jadi ini ada beberapa tabel yang bisa nanti kita kembangkan ketika kita ingin melakukan kompetitor analisis ya. Jadi tabel-tabel yang sudah dipresentasikan tadi yaitu produk spesifik, feature, general, dan terakhir yaitu user rating. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini terkait kompetitor analisis. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian kompetitor analisis. Kemudian kita sudah membahas kapan kita harus melakukan kompetitor analisis, tahapan-tahapannya, metodologi, sampai juga kita juga sudah membahas terkait matrix ya, matriksnya bagaimana kita melakukan menganalisis kompetitor tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations.
Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the campus of champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Super.